target kita adalah 50% dari kontraktor yang ada di masing-masing unit, seperti gitu. Nah, kemarin juga sudah kami sampaikan di awal-awal tahun juga dengan Pusdiklat agar segera untuk melakukan diklat itu, dan lagi sementara berjalan. Untuk saat ini juga seluruh teman-teman yang ada di Divka 3L ini, termasuk yang para pensiunan kemarin juga yang mengikuti diklat BNSP terkait CSMS ini, juga sudah mengajar terus ini. Dalam beberapa hari ini selalu mengajar untuk karena untuk tim prakualifikasi itu kan harus bersertifikat juga, harus sudah mengikuti minimal yang CSMS lanjutan ya Pak Ulil ya. Nah, mudah-mudahan udah rata-rata di unit Bapak Ibu semua itu udah berjalan. Jadi di bulan 6 ini Bapak Ibu semua tinggal beberapa 2 minggu lagi lah. Dan akan mudah-mudahan percepatan yang sudah mendaftar, yang sudah terdaftar dari data di CSMS aplikasi kita, itu udah hampir 3.500 vendor. Jadi mungkin nanti kita 3.500-an dari seluruh unit ya Bapak Ibu. Jadi saya belum tahu ini lagi teman-teman dari Pak Ulil dan teman-teman Pak Warjito yang menangani nantinya mencoba melihat dari masing-masing unit induk ini, unit induk yang di mana-mana yang sudah para vendornya sudah mendaftar, dan bagaimana caranya kita strategi kita untuk percepatan dalam hal sertifikasinya atau penilaian prakualifikasi dari para vendor tersebut. Jadi itulah kita diskusikan sekarang ini. Siang ini mudah-mudahan nggak nyampe sampai 1 jam kita batasi ya, 1 jam gak usah terlalu lama. Tapi yang langsung nanti strategi itu kita langsung tindak lanjuti, karena di Papua juga udah jam berapa ini ya? Sudah jam 4 sore ini udah di sana. Jadi kita batasi saja 1 jam aja, rekan-rekan semua. Tapi kita langsung to the point untuk menentukan strategi apa yang kita lakukan. Contohnya, mungkin nanti salah satu contoh yang bisa saya sampaikan, misalkan ada vendor yang self assessment-nya memang posisinya untuk risiko moderat. Nah, itu mungkin harus segera. Jadi percepatan yang 50% itu yang moderat, yang rendah itu langsung segera kita sampaikan dari JM segala macam untuk approval nanti di EPPK 3L biar langsung turun sertifikatnya, karena moderat sama yang rendah itu kan gitu ya. Mungkin begitu nanti kita apakan, bagaimana nanti apanya salah satu itu, atau ada yang hal lain lagi, itulah kita diskusikan bersama di sini Bapak Ibu. Jadi bagaimana memang pelaksanaan untuk CSMS ini mungkin tahun depan baru kita targetkan berjalan sesuai dengan 6 sampai pre-job activity apa segala macam, itu mungkin di tahun depan baru kita apakan, karena target kita tahun ini kalau bisa 70% seluruh vendor kita bersertifikat, berarti tahun depan mudah-mudahan kita udah bisa laksanakan CSMS ini secara full cycle seperti gitu. Tahun depan target kita lah. Tapi ya kalau udah 70%, kira-kira di unit Bapak sudah bersertifikat, berarti kan sudah enak. Jadi kemungkinan gagal lelang apa segala macam akibat sertifikat kan udah sangat kecil lah. Ceritanya kan seperti itu, sudah bisa kita antisipasi. Tapi target kita bersertifikat dulu. Nah, bagaimana strategi kita bersertifikat dulu sampai semester 1 ini sekitar 50%. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama diskusi di sini. Dan di akhir tahun nanti sekitar 70%. Sehingga di tahun depan kita udah mulai berjalan dengan kualifikasi yang risiko yang sesuai dengan SPLN yang ada, kan seperti gitu. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi kita sumbang saran bagaimana untuk target percepatan ini. Makanya kemarin ada surat kami juga dari kami dari Divka 3L, bagaimana kita menjemput bola segera, memanggil para vendor-vendor itu segera mendaftarkan di situ, karena suatu saat kalau misalnya tidak terdaftar di situ untuk mendapat pekerjaan nggak akan boleh. Gimana lah cara kita?
cara kita, sehingga langsung segera kita lakukan prakualifikasi kepada para vendor kita. Bagaimana strategi kita untuk percepatan mendapatkan sertifikat sekitar 50% itu, ya minimal kalau misalnya moderat ke bawah itu kan nggak perlu kita side survei ya, kan seperti gitu. Nah itu langsung segera kita approve untuk bisa menurunkan sertifikat dulu, misalkan seperti gitu. Kira-kira gitu Pak Ulil, Bapak Ibu semua, kita berdiskusi bersama. Mungkin nanti Pak Ulil yang guide ya, Pak Ulil yang guide atau Pak Warjito berdua lah, karena yang ini akan kami sampaikan setiap minggu dengan Dir MSDM masalahnya. Besok saya akan menyampaikan progres bagaimana penilaian sertifikasi para vendor ini, besok akan saya sampaikan ke Dir MSDM untuk target sampai hari ini. Jadi informasi aja Bapak Ibu semua, sampai hari ini di seluruh Indonesia baru cuma 20 vendor yang baru tersertifikat dari 3.500 yang sudah mendaftar untuk di CSMS, dan 800 itu sementara proses untuk prakualifikasi oleh teman-teman. 800-an kalau nggak salah tadi informasinya. Jadi harapannya bagaimana percepatannya mungkin kita diskusi bersama di sini. Kita nggak pakai lama lah, hampir 1 jam aja kita bahas bersama, sehingga langsung kita tindak lanjuti dalam beberapa 2 minggu ke depan ini. Kira-kira demikian, dan akhir tahun nantinya bagaimana. Kira-kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita berdiskusi bersama, saling sumbang saran untuk pencapaian target kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Leden atas opening speech yang disampaikan. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, dari Pak Warjito sebagai Bapak Pembina CSMS Nasional, ada yang ingin disampaikan Pak? Alah, pembina apaan ini? Sudah dilantik kemarin, Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sama hari ini atau apa ya, yang merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, kami ucapkan selamat Hari Raya. Dan sesuai dengan arahan dari Pak Leden tadi mengenai bagaimana kita menyiasati atau strategi sebenarnya ya, strategi untuk mempercepat proses terbitnya sertifikat CSMS kontraktor ini, terutama kepada para kontraktor atau DPT yang level risikonya rendah dan moderat. Ini kan tidak perlu verifikasi lapangannya, langsung dicentang-centang aja verifikasi dokumennya, langsung disubmit ya, disubmit untuk bisa langsung terbit berita acara prakualifikasi CSMS, sehingga dari PA tadi nanti langsung disubmit oleh pimpinan unit setempat untuk approval penerbitan sertifikat. Ini mungkin salah satu strategi yang saat ini yang segera kita lakukan. Dan kemudian mungkin ada toleransi dulu ya Mas Ulil ya, terkait dengan persyaratan di dalam standar SPK CSMS bahwa yang berwenang melakukan penilaian prakualifikasi CSMS itu minimal sudah diklat atau memiliki sertifikat CSMS tingkat lanjutan. Itu mungkin ada toleransi dulu Pak ya Mas Ulil ya. Ini dalam rangka mempercepat ini ya, supaya teman-teman unit juga tidak ragu-ragu gitu ya. Nanti kalau mereka melangkah takutnya melanggar, karena SPL ini kan perdir ya, perdir apa capdir ya, itu artinya juga ada itu merupakan regulasi ya, regulasi perusahaan, sehingga mungkin perlu kita buatin surat mungkin Pak Leden ke unit-unit terkait dengan kewenangan ini, karena surat yang sebelumnya kita menyatakan itu Pak Leden,
kita menyatakan itu. Jadi mungkin itu ya mungkin strategi yang kedua ya, supaya teman-teman itu bisa langsung bisa eksekusi untuk tim PG, terutama yang tim PG ini. Dan yang ketiga, beberapa minggu yang lalu memang kami sudah menyampaikan surat untuk melaksanakan jemput bola ya kepada kontraktor kita, DPT kita yang belum melakukan set assessment melalui aplikasi CSMS ini. Kami minta tolong kepada teman-teman unit tim PG khususnya untuk tadi jemput bola sekaligus kita melakukan pendampingan sekaligus kita juga pembinaan kepada mitra kerja kita untuk dapat segera melakukan pendaftaran dan melakukan set assessment di aplikasi CSMS. Nanti dengan demikian kita bisa dapat segera melakukan verifikasi. Kemudian juga kami sampaikan untuk melakukan WIG session ya, WIG session dengan goalnya di 30 Juni 2022 itu mencapai target 50% DPT itu sudah bersertifikat CSMS. Nah, ini perlu ditetapkan LM. Silahkan masing-masing unit untuk menetapkan langkah-langkah itu, apa kira-kira yang dapat dilakukan untuk mempercepat itu. Mungkin itu sebagai pembuka diskusi kita kali ini ya, dan kami terbuka juga untuk berdiskusi, mungkin ada masukan, saran, dan lain-lain, kami persilakan. Mungkin itu pembuka awal dari diskusi kali ini. Terima kasih. Silakan Mas Sulit dilanjut saja, kita langsung FGD saja. Mungkin ada saran masukan dari teman-teman unit. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Warjito. Sebagai open discuss, mungkin izin saya share screen beberapa tampilan yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama ya, ini yang akan menjadi target kita dari kemarin yang Bapak Ibu inputkan ya, vendor DPT aktif. Jadi kalau kita lihat di sini total vendor DPT aktif totalnya ada 2.372. Nah, datanya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada misalkan di Pusdiklat ada 60, di Persortif ada 6, Puskades ada 12 dan seterusnya gitu kan. Nah, bisa jadi vendor 60 yang di Pusdiklat ini ternyata sebagian ada juga ikut di Pusaktif, atau sebagiannya lagi ada yang gabung gitu. Jadi mungkin ada satu vendor DPT yang dia ada di Jabar, ada di Jakarta, mungkin ada di Banten juga. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Hanya saja kita memang belum mengolah datanya itu karena kan ada 50 Excel ya, mungkin nanti kalau ke depannya bisa kita merge. Tapi yang jelas yang kita pakai dari jumlah dari angka ini adalah untuk menentukan jumlahnya saja, angkanya saja gitu. Mungkin nanti dari Pak Leiden atau dari Pak Warjito bisa koreksi saya ya kalau ada yang miss gitu ya Pak, karena bisa jadi saya miss. Kemarin diskusi juga sama Pak Leiden gitu. Yang penting angka ini itu menjadi target untuk sertifikasi ya vendor di semester 1. Jadi kalau kita lihat 50%-nya dari jumlah vendor DPT aktif ini kan kita bagi 2 saja gitu ya. Jadi nanti targetnya masing-masing unit ada yang di sebelah sini ya, itu yang bisa dikejar gitu. Nah, kalau kita melihat di dashboard yang ada di sini di CSMS, sebenarnya yang register itu sudah melebihi vendor DPT. Makanya kenapa tadi strategi yang disampaikan Pak Warjito di awal adalah karena kita yang pakai ini adalah angkanya, yang penting angkanya ini dulu gitu ya, bisa terpenuhi, maka Bapak Ibu prioritaskan dulu untuk vendor dengan level risiko low risk sampai moderate risk. Jadi untuk yang low risk dan risiko moderat itu kan tidak perlu verifikasi lapangan, jadi hanya
sampai verifikasi dokumen saja. Artinya itu bisa dilakukan di depan laptop gitu ya, tanpa perlu datang ke lokasi, ke alamat atau ke kantornya vendor tersebut. Itu akan mempersingkat ini sih, Iya. mempersingkat waktu gitu ya. Hanya saja memang maksudnya perlu dipastikan juga ya, vendor-vendor yang memang low risk itu yang mana gitu ya, nanti bisa diproses segera. Nah, alurnya seperti apa kalau yang low risk ya. Kalau yang low risk itu tidak perlu verifikasi lapangan. Jadi ketika vendornya sudah self assessment, langsung dilakukan verifikasi dokumen saja ya. Jadi yang lapangannya ini tidak perlu. Nah, setelah verifikasi dokumen, lanjut approval. Nah, ini approval ini yang perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu, manajer unit, PJDAL, dan GM. Urutannya semua sama ya, baik itu di level unit induk maupun di level unit pelaksana, semua urutannya seperti ini. Jadi kalau case yang ini kan memang case idealnya di unit pelaksana ya. Jadi kalau misalkan di unit induknya bagaimana meng-set manajer unitnya itu silakan diatur. Ya, Jadi, nama unit di atas jangan lupa diganti dulu ya. Nama unit. Sama alamatnya. bantu di mute. Kembali lagi ke sini, jadi misalkan di unit induk itu tidak ada manajer unitnya ya, silakan diatur yang diberikan jabatan sebagai manajer unit siapa, bisa pejabat op-nya atau mungkin mau MSP terkait itu bisa dipilih gitu. Jadi nanti yang melakukan approval adalah si petugas ini yang ada di unit induk. Untuk yang sudah masuk ke EVP, insya Allah kalau sudah masuk ke Pak Komang, SLA-nya nggak sampai 5 hari, Pak Komang udah akan approve, karena kami bisa request-kan ke Pak Komang, terus bisa request ke lewat sekretarisnya gitu ya. Insya Allah bisa setiap hari bisa kita request-kan untuk mengingatkan beliau untuk approve. Untuk sampai saat ini yang sudah certified ini ada 24, jadi ada 24 kontraktor. Kalau kita lihat di sini, vendor-vendor ini yang sudah bersertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau ngecek apakah vendor DPT-nya sudah bersertifikat atau belum, itu nanti bisa one by one ya dicek di sini. Contoh misalkan yang berseberangan ya, contoh misalkan seperti anggaplah misalkan PT Hasta Karya ini dia register di UID Jaya, tapi PT Hasta Karya ini kebetulan juga merupakan vendor DPT-nya Banten gitu misalkan. Nah, nanti Banten juga bisa cross check one by one gitu ya. Nanti di kolom prakualifikasi yang daftar sertifikat ini nanti bisa di-search bahwa vendor tersebut sudah bersertifikat atau belum. Jadi ketika vendor DPT-nya itu sudah bersertifikat di unit lain, maka itu termasuk dihitung sudah bersertifikat gitu. Karena kan CSMS ini kan merupakan satu ya berlakunya secara nasional gitu. Jadi sertifikat itu walaupun di UID Jaya ya berlaku juga di Banten gitu. Gambarannya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, poin pertamanya usahakan untuk memproses dulu, terutama untuk vendor-vendor yang level risikonya ada di low risk dan medium risk. Setelah itu approval bertahap, nanti kalau perlu, kalau udah sampai EVP bisa diinfokan ke kami untuk kami remind ke sekretaris EVP. EVP-nya Pak, sekretarisnya Pak Komang. Mungkin sampai sini kira-kira ada yang diskusikan ya. Dari targetnya ini mungkin nanti bisa kami share ke grup. Jadi ini acuan, ada yang ringan gitu ya, tapi ada kayak yang berat ini. Jabar ini banyak banget ya. 3 digit sendiri, yang lain 2 digit.
apakah memang sebanyak itu ya di Jabar. Nah, kalau yang lain masih 2 digit mungkin masih bisa dikejar lah ya dalam 1 bulan ini. Apalagi yang 1 digit ini sangat mungkin sangat bisa sekali lah ya untuk dikejar dalam 1 bulan ini. Jabar transmisi apa distribusi apa UID, Mas? UID Pak, UID Pak. Oh, tak kirain transmisi, kaget aku. ID-nya Distribusi, Mas Bronto. 315. Siap. Tak perhatikan dari tadi, akeh men kok kuno. Enggak Pak, kalau Pak Bronton ini dikit aja nih Pak. Pak Bronto. Ini Pak Oke. Bronton ini tangan kiri aja selesai kalau ini angkanya. Lanjut. Ngedip Siap. selesai tuh. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu atau mau cross check pemahaman terkait strateginya dulu ya sebelum. Mas Ulil, Jangan sebentar, jangan keluhan dulu di aplikasi. Monggo Mas Dwi. Mas mau tanya Mas terkait dengan tadi Pian menyampaikan kan role-nya di unit pelaksana sama di unit induk kan sama Mas ya, dari Ya. tim prakualifikasi terus pimpinan unit, PJDAL, GM terus Ya, EVP kan Mas. Ya, Nah misalkan kalau yang di unit induk kita setting untuk untuk pimpinan unit boleh sama nggak Mas? Misalkan saya sendiri nih untuk tim prakualifikasinya sama pimpinan unit, boleh nggak Mas? Atau gimana? Maksudnya untuk mempermudah aja sih Mas, biar cepat gitu. boleh. Kalau Nggak sebenarnya masalah Mas ya? sama boleh sih. Sebentar, saya sampaikan bahwa sebenarnya ini ya, apa yang Bapak Ibu approve di dalam aplikasi CSMS itu istilahnya itu adalah maksudnya ada suatu mekanisme pertanggungjawaban di situ ya. Artinya ya sama seperti Bapak Ibu menandatangani suatu dokumen atau menandatangani suatu kontrak gitu, yaitu ada pertanggungjawabannya. Itu poin pertama dulu, walaupun itu dilakukan secara digital gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Ya sama seperti kita approve atau konsep AMS gitu kan, itu ada semacam ada bentuk pertanggungjawabannya. Jadi kalau case approval yang di unit induk terutama, misalkan mau disamakan ya monggo, asalkan ada justifikasi yang bisa, yang make sense gitu, Mas Dwi. Oke siap Mas. Makasih Mas Ulil. Mas Agung, Presiden. Oh ya, izin Monggo. Mas Ulil, izin Pak Ambo, mau Pak Ambo izin Pak. Saya mau di kami itu kan untuk target tadi 35 ya, Mas Ulil ya. Yang sudah sertifikat baru 1, on progress masih ini sekitar 20-an. Insya Allah bisa tercapai di semester 1 ini. Target kita semester 1 kan 18. Nah, untuk 35 tadi itu 5 vendor kami, DPT kami itu yang nyebar di UP3 Makassar Utara dan Makassar Selatan. Sama UID Surabar ya? Ya betul. Sama di Jaya ada 5 vendor kami yang tersebar. Jadi totalnya 30. Apakah nanti itu tetap menjadi target kami 35 atau 30 saja ya? Oke, saya share screen ya. Intinya sih yang menjadi target itu di sini aja. Jadi yang menjadi target sesuai yang di sini saja ya. Ya. Itu kan ya 35. Untuk semester 1 18 saja. Betul. Maksudnya yang Jadi, nanti semester 1 untuk 1 tahun ini kan 35. Apakah nanti 5 itu tadi menjadi target kami juga? Atau kita hilangkan menjadi 30 saja untuk vendor DPT aktif gitu Mas? Oh, enggak. Full aja sih. Kalau untuk semester 2 kan nanti pasti waktunya lebih longgar ya. Lebih longgar lah ya. Ya, karena kami coba hubungi mitranya yang 5 vendor tadi. Ada kalau yang nggak respon, ada yang ya macam-macam. Nggak responnya tuh karena emang nggak ada pekerjaan ya? Ya, karena memang kalau yang di kami, pekerjaan di kami ya untuk DPT ya, dari total 45, yang 10 vakum, ya, 10 vakum. Vakum memang sudah confirm.
yang 5 tadi yang keluar di unit lain. Jadi total kita 30. Saya memastikan aja sih kalau memang 35 tadi, kalau kulihat tadi sebagai admin unit, ku tarik data all kontraktor, ada yang masih self assessment, kemudian ada yang verifikasi dokumen gitu. Kan kita nggak bisa nge-push di situ gitu. Nah, itu seperti apa? Itu nggak bisa kalau gini. Intinya kalau yang kita deteksi di sini kan jumlah vendor DPT aktif gitu ya. Ya aktif artinya aktif ya, kalau dia nggak aktif itu bisa jadi PT-nya masih ada, hanya saja dia malas-malesan karena nggak dapat kerja, ya mungkin bisa dipersuasif dulu, bisa diinfokan, Pak nanti kalau perusahaan Bapak misalkan kan kerjaan nggak tahun ini doang ya, misalnya Bapak nggak dapat tahun ini kan, bisa jadi Bapak Ibu nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kan akan ada kontrak gitu. Jadi itu mungkin perlu disampaikan, kalau dia tetap nggak mau ya itu sebenarnya di awal kemarin nggak usah dicatat sebagai DPT aktif gitu. Siap, siap. Sama ini memastikan 18 ini berarti tidak harus DPT ya, yang resiko ekstrim ya, bisa low risk. Ya, betul. Terkopi, Mas Yuli, terima kasih. Yang raise hand selanjutnya saya urut ya, Pak Delvi. Silakan Pak Delvi. Dari Pak Warsito atau dari Pak Ledi, kalau misalkan ada tanggapan boleh langsung ya Pak. Ya. Oke, makasih Mas Ulil. Izin Pak Leden, Pak Warjito. Mungkin ini Pak Mas Ulil, kalau di kami itu kan DPT itu tersebarannya itu agak menumpuk di satu unit pelaksana. Jadi mungkin usul kami Pak, karena menumpuk di satu unit pelaksana, beban untuk verifikasi itu agak menumpuk juga di satu unit pelaksana kalau memang dari vendornya sudah submit. Jadi mungkin opsi kemarin Mas Ulil yang verifikasinya bisa dilakukan oleh unit lain atau lintas unit, itu bisa direalisasikan segera Mas Ulil. Mungkin itu aja dari kami Mas Pak Leden. Oke, baik Pak David. Mungkin izin langsung saya respon ya Pak David. Kalau saran saya, mekanisme itu ya di samping gini ya, kemarin memang di aplikasi ada kendala nggak bisa milih ketua tim prakualifikasinya nggak bisa milih yang lintas UP3 gitu ya Pak. Iya benar. Sementara saya sampaikan caranya ngakalinya ya Pak. Jadi dari akunnya admin di WWRKR kan ada ya Pak Delvi ya. Nanti dari akun adminnya itu silahkan buka di PT-nya ini Pak. Jadi contoh misalkan anggaplah ini punyanya WWRKR gitu ya. Nah nanti silakan langsung bisa diedit saja Pak. Jadi untuk membagi beban itu nanti silakan langsung diedit di unitnya ini. Jadi unitnya ini misalkan Pak Delvi mau taruh di UIW-nya gitu ya. Nah nanti dia kan di bawahnya WWRKR misalkan mana UP3 Riau gitu ya. Saya nggak hafal UP3-nya Pak. Misalkan gitu kan. Nah ini nanti Bapak tinggal klik silang ini, delete, terus masukkan aja di UP3 yang atau di unit induk yang Pak Delvi kehendaki gitu ya. Maksudnya untuk membagi beban itu gitu ya. Nah nanti setelah itu setelah di save baru nanti pemilihan ketua prakualifikasinya bisa sesuai dengan yang di set di sini gitu Pak Delvi. Mungkin cara ngakalinya sementara baru ya, seperti Mas itu Ulil, ya? gitu. Baru bisa diedit ya atau dari kemarin? Enggak Pak, kalau ini udah lama bisa Pak Delvi. Kalau dari akunnya admin unit masing-masing itu bisa ngubah hanya di lintas unit induk itu saja gitu ya. Misalkan kalau dari Bali ini bisa mau dipindah ke UID Bali bisa, mau dipindah ke UP3 Bali Selatan bisa, Bali Timur bisa gitu. Hanya saja dia nggak bisa pindah yang punya Jatim. Kalau pusat saja yang bisa lintas unit gitu ya. Oke. Jadi nanti kuncinya di admin ya Pak Delvi. Ya, siap. Makasih Mas. Selanjutnya saya urut saja di sini Pak Rahmat Sujarwadi, monggo Pak. Oh ya, Mas Ulil, terima kasih Mas.
memperjelas tadi Mas, kami kan dapat target 21 ya dari DPT ya. Nah, pertanyaan saya Mas, apakah memang harus dari DPT atau dari vendor-vendor yang sudah mendaftar di CSMS? Karena kalau dari DPT hampir 70% DPT kami itu di luar unit kami semua, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di ini. Kemungkinan mereka juga bisa daftar di UID yang lain. Ya. Nah, mungkin arahannya Mas 21 itu apakah vendor yang belum termasuk DPT juga nanti bisa kita ikutkan untuk apa namanya SMS ini? Ya. Oke, langsung saya respon ya Pak Rahmat. Jadi awalnya memang idealnya seperti itu Pak. Jadi targetnya 50% dari DPT, tapi karena ini ring waktunya sebulan gitu ya. Jadi 21 ini kita ambil angkanya saja Pak. Jadi vendor DPT-nya intinya 21 ini bisa diambil dari yang sudah register masuk gitu ya. Terutama kalau yang ada yang low risk, prioritaskan dulu yang low risk gitu ya, agar bisa terbit sertifikat CSMS-nya ini. Jadi yang DPT nanti kita hitung-hitungan lagi mungkin di semester 2 gitu Pak. Oke, siap. Monitor Mas. Mas Ulil, mau tanya dulu dari kantor WKSBU, Mas. Siap. Mas Ulil. Ya, siap. Silakan Pak. Ini pertanyaannya gini ya Mas, saya minta penjelasan sedikit saja. Terkait dengan adanya vendor kita nih, dia mau udah upload, ternyata nih dia tersummit gitu. Tersummit, terus kemudian ternyata secara apa namanya itu nilainya kan masih skornya itu rendah, padahal sebenarnya tidak ada maksud. Itu solusinya gimana Mas? Jadi saya juga kemarin bilang minta di delete atau bagaimana supaya nanti mereka mengulang kembali. Ini ada 2 kasus kami di sini, jadi kesulitan juga kemarin ini. Ya, keluhan itu makasih, Mas. Setiap hari masuk ke saya Pak dari mana-mana. Kalau solusinya nggak ada solusi lain selain di delete ya Pak. Jadi karena di sistem tidak mengakomodir metode untuk mundur 1 langkah gitu ya, tapi langsung dibabat habis. Jadi di delete nanti register ulang untuk selama 1, katakanlah sampai akhir tahun ini ya Pak, akhir tahun 2022 mungkin untuk case seperti itu delete mungkin masih kita ini ya, istilahnya masih kita okekan gitu ya, masih kita toleransi gitu ya. Tapi mungkin itu perlu penekanan khusus kepada vendor nanti ketika mungkin sudah mulai tahun 2023 tahun depan gitu ya. Case-case seperti itu nggak bisa Pak, karena kalau kita menurut ke SPLN, CSMS, kalau dia sudah register masuk dan hasil verifikasi dokumennya itu adalah low risk, itu dia harus tunggu 3 bulan lagi baru dia bisa melakukan prakualifikasi ulang. Ya karena saat ini kita masih fase bisa dibilang fase pembinaan gitu ya, masih dibilang bisa fase pembinaan, di delete itu masih kita akomodir gitu Pak. Jadi nanti bisa infokan ke saya Pak Japri WA, atau mungkin ada grup ini ya, teman-teman yang admin sebagai admin, atau bisa lewat adminnya juga nanti bisa diinfokan ke saya untuk nama vendornya di-delete-kan. Tapi konsekuensinya dia harus register ulang dan submit lagi evidence-nya dan dipastikan sudah terupload semua gitu ya, baru benar-benar disubmit gitu. Jadi kadang vendor itu nggak ngecek gitu kan, maksudnya untuk memastikan kan bisa di-reload dulu sebelumnya ya. Jadi sebelum disubmit itu di-reload dulu tampilannya apakah evidence-nya udah masuk semua gitu ya. Idealnya tuh itu sebenarnya case-nya bisa dibilang tidak mungkin evidence itu hilang gitu Pak. Jadi kenapa evidence itu hilang? Jadi ketika user itu merasa dia sudah submit, padahal sebenarnya di background prosesnya itu dia sudah terlog out gitu Pak. Jadi ketika dia terlog out merasa sudah submit gitu ya, nanti ketika dia login lagi langsung dipencet submitnya, jadi dia tersubmit, padahal yang evidence sebelumnya tadi belum kesimpan gitu karena di background prosesnya dia terlog out. Ini kendala teknis juga sih Pak yang sudah kami sampaikan ke developer untuk ya intinya biar error kayak gitu bisa terminimalisir secara sistem. Sementara gitu ya. Izin kita Mas Ulil, terima kasih. Siap. Terima kasih. Izin. Kami dari kantor Indo. Siap. Selanjutnya Bang Riyandi. Terima kasih Mas Ulil. Pak Pro. Ya, monggo Bang Riyandi dulu.
Nah, ini mau konfirmasi Mas, jadi di saat pengisian Google Form itu tidak bisa diisi 0, karena secara nilai DPT itu memang kami nihil, sudah kami kirimkan juga via Ya, berarti SMS. ini khusus. Jadi pada saat pengisian di Google Form itu kita nggak bisa isi 0 karena dia menolak secara ininya. Terus izin saran ya, kalau mungkin untuk secara strategisnya ya, untuk CSMS ini mungkin kita juga harus melibatkan ke rekan-rekan di divisi pengadaan strategis dan juga supply chain. Nah, untuk di eksternal kita bisa melibatkan ke asosiasi kontraktor seperti asosiasi kontraktor listrik, Gapexindo atau dan sebagainya. Dan ini juga bisa menjembatani badan-badan usaha yang selama ini memang terdaftar di dalam asosiasi mereka, sehingga program CSMS kita ini bisa lebih karena ibaratnya kita pegang induknya ya gitu ya, kita pegang induknya. Mungkin itu saran dari saya Mas Ulil untuk mana strategisnya. Kalau konkretnya berupa apa ini, Bang? Berupa mungkin, apakah kita undang mereka? Ya, ada gathering Mas. Jadi sosialisasi gitu ya. Iya. Oh. Dan kadang-kadang di beberapa daerah itu ada juga sih asosiasi lagi yang lebih kecil skupnya mungkin dalam provinsi atau apa gitu. Tapi itu PTP biasanya kalau yang di daerah itu ya skupnya memang agak ya perusahaan klasifikasinya kecil lah ya. Tapi kalau kita mau ngambil yang kelas-kelas besar, yang kakap-kakapnya ya biasanya itu kita harus perusahaan dengan pengadaan ya. Seperti di UIP ini kan rata-rata kan pembangkit transmisi gardu induk itu perusahaannya rata-rata perusahaan besar. Tapi perusahaan besar juga kadang-kadang bukan perusahaan yang besar, dia cuma makelar aja sebenarnya. Ya. Oke. Baik, ya, oke. Gitu, saya apakan. Terima kasih Pak Riyandi. Jadi rekan-rekan ya cocok tadi itu memang nggak mungkin dari pusat itu, kalau ke AKLI segala macam mungkin bisa diundang atau di apalah, biar AKLI-nya juga menyampaikan ke para kalau AKLI yang bergabung di situlah biar segera mendaftar, cerita seperti gitu. Nah, yang harapan kami Bapak Ibu semua untuk yang 1 bulan ke depan ini, misalkan Pak Riyandi mungkin di UIP Papua sana, ya jangan yang perusahaan besar lah Pak Riyandi. Misalnya perusahaan-perusahaan kecil, koperasi segala macam itu ambil dulu semua. Minimal ada dulu yang tersertifikasi, mulai dari moderat yang sampai loris itu. Nah, karena untuk ke depan kan biar pengadaan juga kan akan masuk CSMS. Biar yang CP segala macam, misalkan yang pembelian langsung juga itu masuk semuanya ke CSMS Pak. Jadi semuanya terdaftar, jadi segera daftarkan ke CSMS semua. Sehingga misalnya kayak pengadaan apa misalkan, atau apa yang ada di UIP, jangan yang besar-besar dulu. Untuk apa nanti ke depan sambil kita berjalan. Tapi untuk sertifikasi ke depan ini mungkin yang di UIP memang karena perusahaan yang main-main yang besar, tapi kan pasti ada pengadaan-pengadaan yang kecil ya Pak Riyandi ya. Pengadaan-pengadaan yang apa misalkan, let's say saya kurang tahu kalau di UIP. Tapi strategi yang untuk 1 bulan ke depan ini, berapa ini, tolonglah rekan-rekan semua, termasuk juga masukan dari Pak Riyandi tadi, yang ada AKLI apa-apa, mungkin segeralah disampaikan agar ketuanya AKLI itu menyampaikan kepada para rekan-rekannya yang masuk tergabung di situ untuk segera mendaftarkan, misalkan seperti gitu Bapak. Sehingga target kita apa dulu, target kita 50%, yang berapa nanti ini bisa minimal 1.000 lah dulu lah ya Pak Ulil ya, 1.000 atau berapa minimal. Kayak sekarang kan baru 20 vendor nih, ternyata yang ekstrim semua Bapak, yang pengadaan yang kecil-kecil itu nggak ada. Mungkin tolong rekan-rekan semua masukan dari Pak Riyandi juga bisa menjadi masukan buat seluruh teman-teman untuk memanggil itu. Kalau dari kami di PLN Pusat nanti mungkin AKLI apa yang besar-besar di sini mungkin akan kita undang ya Pak Ulil ya. Ya Pak. Bersama-sama dengan punya pengadaan strategis. Makasih. Pak Leiden, mungkin kalau boleh usul juga kita di pusat bisa kolaborasi lah ya sama UID Jaya sama Banten, yang deket-deket kan mereka pasti
koneksi ke kayak ke Akli kan lebih kuat juga gitu. Jadi mungkin beberapa unit induk besar di sekitar Jabodetabek Ya, bisa kita kolaborasi jadi satu event. Satu event ya, bisa. Tapi untuk setelah semester 1 inilah ya. Ya. Oh ya, bisa, untuk Pak. percepatan 2 minggu ke depan ini, Pak. Tolong ya, Pak ya, Bapak Ibu semua. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Ale dan terima kasih Bang Riyandi. Pak Pro, monggo Pak Pro. Baik. Terima kasih Mas Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat data kita yang di Disjaya Mas, di aplikasi SMS itu kan ada 122 DPT. Setelah kita cross check lagi, memang ada sekitar tinggal 84 dari 122 itu tinggal 84. Akhirnya yang 84 ini yang daftar di UID, bukan aktif Mas. Jadi daftarnya tuh di UID Jakarta. Sementara yang selebihnya tersebar tuh di mana-mana, ada yang di Banten, ada yang di Sulawesi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau melihat itu sih target mungkin tetap ya 61. Tapi kelihatannya memang dari 84 ini ada beberapa yang di DPT itu belum melakukan sub assessment, masih progress sub assessment gitu, belum submit dokumen itu. Nah, tapi memang di kita juga di aplikasi CSMS yang ada di Disjaya itu juga ada yang di luar DPT, Mas. Jadi ada yang di luar DPT tapi dia registrasi dan melakukan self assessment di aplikasi CSMS dan masuk di unit kita di Disjaya. Nah, ini apakah jumlah 61 ini harus yang memang terdaftar di DPT atau artinya secara jumlah saja yang dilihat atau memang harus yang benar-benar ada di DPT gitu. Karena ada juga beberapa tuh tidak masuk di DPT kita. Artinya DPT aktif saat ini tuh memang masih vendor-vendor yang tingkat resikonya tuh di atas tinggi gitu Mas, tinggi, ekstrim dan sangat tinggi dan ekstrim. Sehingga kalau kita untuk tadi solusi yang mengambil hanya yang low atau moderat agak sulit kalau yang dari DPT seperti itu. Nah, ini kita sedang kejar memang kita berharap sih di semester ini tercapai yang 61 vendor itu gitu, seperti itu. Jadi hanya memang nanti mungkin kita sampai approve GM gitu ya Mas, approve GM di 61 itu kita usahakan di bulan ini bisa tercapai gitu aja Mas Ulil. Sama yang ditanyakan Pak Rama tadi ya kalau nggak salah. Intinya silahkan Pak Pro, jadi yang penting nanti certified-nya di sini ini bisa minimal 61 gitu ya. Jadi nggak harus vendor DPT juga gitu ya. Jadi intinya makanya tadi disampaikan di awal juga bahwa fokus kita ramein dulu sama vendor-vendor yang memang low risk gitu Pak Pro. Jadi intinya nanti kalau di sini yang certified di UID Jaya ini udah 61 gitu ya, berarti di semester 1 dia sudah tercapai gitu. Gambarannya seperti itu ya Pak Pro. Oke, jadi kan mengejar jumlahnya dulu ya. Betul. Sama ini yang kami khawatirkan gini juga sih. Jadi kemarin ada beberapa teman yang tergabung dalam tim SPLN CSMS ini kan ada yang ngajar di beberapa unit gitu ya. Jadi yang kita khawatirkan itu secara kualitas prakualifikasi itu terlalu bisa dibilang terlalu jauh dari standar. Nah, itu yang usahakan dihindari gitu ya. Maksudnya prakualifikasi itu kan sudah punya kriteria sendiri, sudah punya kriteria prakualifikasi ya, usahakanlah evidennya itu juga nyambung gitu ya Pak. Artinya jangan asal kalau vendor itu sudah submit evidence terus diterima atau dapat poin 2, nah itu yang kadang ketika kita di target buru-buru kan jadi kualitasnya kan menurun gitu ya, tapi kalau kita fokus ke yang risiko rendah dulu atau moderat dulu itu kan memang secara
kriteria prakualifikasinya juga nggak terlalu berat, jadi agar bisa fokus ke situ dulu. Jadi agar tidak menurunkan kualitas gitulah ya intinya. Mungkin mohon tanggapan juga Mas Ulil. Kita juga ini kita juga kadang-kadang gini untuk percepatan karena teman-teman di vendor ini dia nggak berani submit dokumen pada saat self assessment itu karena mereka masih mempersiapkan data gitu ya biar dia dapat nilai sesuai dengan itu bagus lah gitu ya dengan nilai bagus. Kita dorong udah submit dulu aja nanti kan kelihatan setelah di verifikasi dokumen gitu nilainya seperti apa. Nanti silakan dilengkapi pada saat verifikasi lapangan kan masih ada waktu gitu ya di lapangan dengan cara ya dokumennya itu di upload seperti di Google Drive gitu karena kan nggak bisa lagi dimasukkan ke aplikasi gitu ya. Nanti linknya itulah yang akan kita simpan di catatan, di keterangan gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau misalnya memang terpaksa dia nilainya misalnya dia harusnya ekstrim tapi dia nilainya setelah kita lakukan hanya tinggi gitu misalnya hanya tinggi ya mau nggak mau udah diterima aja kita submit kita jadikan itu sertifikat toh nanti 3 bulan setelah tanggal sertifikasi kan bisa naik lagi bisa prakualifikasi ulang perbaikan gitu ya. Nah gitu itu nggak masalah ya seperti itu nggak masalah Pak Pro. Kalau kita lihat timeline dari sekarang kan setiap 3 bulan kan berarti idealnya di tahun ini masih bisa sekali sampai 2 kali lah ya kan sampai Desember nanti kan masih bisa sekali sampai 2 kali masih mepet ya mungkin sekali lah minimal sekali ya minimal sekali bisa. Masih ada waktu perbaikan itu kan selama CSMS ini belum terimplementasi di fase selection sih insya Allah nggak masalah ya jadi sertifikat itu ya hanya bisa dibilang sekedar koleksi dulu gitu ya, atau sekedar pemetaan awal ketika nanti udah masuk selection baru itu yang kerasa itu pentingnya sertifikat. Oke, makasih Mas. Makasih Pak. Salah satu strategi kita itu Bapak Ibu semua. Itu baru terbayang juga. Karena ada 3 bulan nanti perbaikan, ya mungkin tadi yang mereka nggak summit karena masih menunggu biar dapat kategori risk yang lebih tinggi. Ya kan masih ada 3 bulan sementara. Mungkin dapat diinformasikan bahwa target kita akhir tahun ini 70%. Jadi untuk CSMS ini kemungkinan baru rencana kita di tahun depan kan gitu. Bisa jadi salah satu strategi untuk menyampaikan ke para vendor kita Bapak Ibu semua. Sehingga bisa nanti perbaikan 3 bulan ke depan nanti bisa diperbaiki kembali untuk meningkatkan kategori level risiko yang bisa dikerjakan dia. Good, makasih Pak. Iya, makasih. Proijar Pak, Proijar. Nah, iya, makasih Pak. Pro Pak. Terima kasih Pak Pro. Selanjutnya Pak Saiful dulu ya. Di sini baru Pak Mukhtar. Baik, terima kasih. Kita close berarti 2 penanya terakhir karena udah 1 jam. Silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih Mas Ulil. Hormati Bapak semua. Ini ada beberapa hal nih Pak. Yang pertama mungkin terkait aplikasi ya. Jadi kami itu ada satu kendala lah atau temuan untuk admin kita Pak. Jadi kebetulan admin kami ini kan PJ ini Pak ya, PJ keamanan Pak, K3 dan keamanan. Jadi pada saat PJ itu dia sebagai admin, itu kenapa tidak bisa kita pilih sebagai ketua ini ya verifikasi? Mohon konfirmasi apakah memang seperti itu atau seperti apa. Terus yang kedua kami itu ada satu vendor itu kan dia double gitu ya. Sekali kami cek itu ada 3 list itu, 3 vendor itu dia tidak ada NPWP. Padahal kita ketahui bersama kemarin kan yang menjadi patokan ya pada saat registrasi itu kan adalah NPWP. Sementara di list itu kok NPWP-nya kosong. Mungkin sementara dulu Mas Ulin, mohon tanggapannya. Siap. Yang kendala pertama tadi itu emang kendala sistem Pak. Jadi sudah kami sampaikan ke developernya biar bisa ditindaklanjuti gitu ya. Tapi mungkin sepertinya emang belum selesai, belum difixkan. Cuman kalau
boleh ngakali. Mas Ezra benar ya Pak Saiful ya? Betul, Pak. Betul ya Pak. Mungkin nanti biar bisa dipilih, kita ubah dulu ke tim prakualifikasi gitu ya. Jadi nanti biar dia bisa dipilih dulu sebagai ketua tim prakualifikasi. Nah nanti selanjutnya bisa menyesuaikan lagi gitu. Sebentar, saya mau luruskan juga Pak. Jadi kadang teman-teman itu ini sering salah persepsi gitu ya. Jadi kan di Bapak Ibu kan pasti ada SK ya, SK tim prakualifikasi CSMS gitu ya. Nah, di SK itu kadang menyebut ketua prakualifikasi gitu kan, ketua tim prakualifikasi itu hanya satu orang gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam pemilihan ketua tim prakualifikasi yang ada di sini, yang ada di sini gitu ya, yang ada di menu prakualifikasi ini adalah ketua yang sifatnya sebagai lead auditor, gitu, Pak. Jadi dia bukan ketua koordinator mutlak semua, gitu, tapi ketua yang dipilih di sini, ketika Bapak Ibu pejabat pengendali mendisposisikan siapa sebagai ketua tim prakualifikasinya, itu dia adalah yang bertugas sebagai lead auditor, semacam lead auditor gitu, sama kayak ketika kita di audit SMK 3 gitu kan ada beberapa orang auditor gitu ya. Nah, lead auditornya itu siapa gitu. Artinya lead auditor ini orang yang datang langsung melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Jadi dia orang yang harus datang langsung gitu. Sedangkan kalau kata mungkin redaksi di SK-nya Bapak Ibu ada ketua prakualifikasi gitu, misalkan namanya siapa, Pak A gitu ya, kan nggak selalu Bapak itu datang di setiap unit gitu ya. Jadi definisi ketua ini yang perlu dibedakan Pak, antara yang ada di SK dan yang ada di dalam sistem sini gitu ya. Kalau tim prakualifikasi yang di sini yang dipilih ketua timnya itu yang berfungsi sebagai sebagai ya macam lead auditor gitu lah. Mungkin seperti itu Pak Saiful. Terus yang kedua tadi apa Pak? Saya kok lupa. Yang kedua tadi terkait itu apa? NPWP itu ya, ada. Oh iya. Oke Beberapa. Pak, nanti kami itu juga bug sistem Pak, nanti kami sampaikan ya Pak. Itu bug sistem, memang idealnya nggak bisa, tapi saya juga temukan ternyata ada yang NPWP-nya double gitu. NPWP-nya double dan masih bisa masuk. Itu bug di sistem Pak, jadi harus memang dari sistem IT-nya yang dibenahi. Oh, baik, nanti saya japi aja ya, minta tolong dihapus satu ya. Dia kan terdaftar 2, satu PT itu terdaftar 2. Sekali kami telusuri itu ternyata dua-duanya nggak pakai NPWP. Oke, siap Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful. Last question dari WIB SBS ya, Pak Muhtar. Silakan Pak Muhtar. Izin menghormati Pak Leden, Pak Warjito, Pak Ulil, Bu Maria, Ibu Vika, kawan-kawan lain KSSE. Ya, baik, saya menyampaikan bahwa memang di WIB SBS itu terdapat 29 DPT berdasarkan dari teman-teman pengadaan ya. Nah, dari situ kami melaksanakan sortir, Pak Ulil. Jadi maksudnya sortir artinya survei ya. Izin share sebentar kalau boleh. Silakan Pak. Ditolong disetting. Komen. Jadi kami dari 29 DPT itu hasil survei kami Pak Ulil ya. Dari beberapa DPT itu kami survei bahwa memang ada beberapa unit yang telah melaksanakan prakualifikasi di tempat-tempat lain ya. Ini coba saya share dulu. Jadi kami memiliki strategi bahwa memang ada beberapa, ini udah nampil? Masih loading. Ya, sudah. Udah. Jadi kami dari Sumbaksel itu dari 29 DPT, izin Pak Leden. Jadi kami mensurvei Bapak dari perusahaan ini sesuai dengan daftar DPT kami. Bapak melaksanakan penilaian CSMS ataupun prakualifikasi CSMS di unit mana saja gitu. Kemudian dari beberapa data yang kami dapatkan memang dari 29 ini ada sekitar
8 unit yang terdaftar di PLN kami di WIB Sumbaksel. Kemudian dari beberapa unit ini juga keterangannya itu ada beberapa yang telah lulus CSMS nilai 36,5, itu PT Adi Buana. Nah ini sudah, tapi dia melaksanakan lagi di WIB Sumbaksel. Namun ketika kami cek aplikasi CSMS, hanya yang berwarna biru-biru ini Pak Ulil yang ada di kami. Perkasa, Dalima, Inoa, Medan Smart, dan Wijati Aji. Kemudian yang merah-merah ini mereka terdaftar di kami, namun upload datanya belum disampaikan. Nah, ini dari daftar DPT di perusahaan kami. Nah, dari beberapa perusahaan yang di daftar di kami itu telah mendaftarkan di unit-unit lain juga gitu. Sehingga kami dari 29 tadi dengan target mungkin 16 sampai 15 ya. Ini kemungkinan besar tidak akan tercapai karena memang hanya data yang masuk di CSMS kami itu hanya 5 ini saja dan beberapa sudah memiliki sertifikat CSMS. Nah, dari beberapa perusahaan ini kami telah melaksanakan penilaian terhadap 2 perusahaan yaitu PT Dalima. Dan kami sesuai dengan Pak Ulil sampaikan tadi, ketua tim prakualifikasi itu kami dari K3 ada juga ketua tim prakualifikasi dan juga dari pengadaan. Sehingga dari pengadaan dan pelaksana pengadaan itu ada 3 ketua tim prakualifikasi yang dapat menilai masing-masing vendornya. Jadi maksimal 3. Kemungkinan ini akan dilakukan oleh dua kali penilaian oleh ketua yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian lagi dari penilaian ini target kami ya mungkin sekitar 4 saja. Nah, dari sini juga setelah kami buktikan ketua tim prakualifikasi itu hanya yang bisa melakukan penilaian, anggota tidak bisa melakukan penilaian. Nah, informasi ini juga kami lakukan, kami surati lagi kepada vendor-vendor yang sudah terdaftar di link CSMS kami. Memang prioritas kami adalah di WIB Sumbaksel adalah pekerjaan konstruksi, transmisi, dan GI. Walaupun memang ada beberapa vendor yang pelaksanaan pekerjaannya itu adalah di unit pelaksana, artinya kontraktual yang di bawah 300 jutaan. Ini untuk itu informasi ini memang kalau untuk mencapai 16 DPT yang terdaftar di WIB Sumbaksel yang melaksanakan CSMS sampai dengan 16, kemungkinan besar sampai dengan periode akhir Juni ini tidak akan tercapai. Namun, berdasarkan eviden ini, mohon izin Pak Leden, kami akan menyampaikan informasi berikut ini kepada PLN HSS Pusat untuk menyampaikan konfirmasi bahwa ini usaha maksimal kami. Mungkin seperti itu. Dan tambahannya lagi bahwa memang dari aplikasi CSMS ini Pak Yudi Frans Tiadi dan kawan-kawan dari pengadaan dari unit Sumbaksel sebagai PJDAL Pak Yudi Frans telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi mulai dari sosialisasi kemudian koordinasi internal untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian dengan CSMS dan beberapa trik-trik lah ya, karena memang aplikasi ini memang masih dalam tahap perkembangan dan terus diupdate oleh Pak Ulil. Dan kami mungkin di dalam penyampaian laporan tindak lanjut lead measure serta WIG Portal Goal dari aplikasi CSMS akan kami sampaikan pada akhir bulan dengan menampilkan beberapa eviden berikut. Mungkin itu saja sekalian sharing Pak Ulil, mungkin mohon izin apakah dengan sistem seperti ini akan mempermudah proses penilaian CSMS baik di unit kami dan kawan-kawan dari unit lain sesuai dengan informasi kami dapatkan beberapa terdaftar di unit-unit di PLN Jawa juga ada yang di Kalimantan. Terima kasih. Ya. Oke, izin langsung menanggapi ya, mungkin nanti Pak Warsito dan Pak Leden bisa melengkapi. Intinya effortnya udah maksimal ya Pak dari Pak Mohtar karena memang banyak DPT yang sudah di under kontrolnya SBS ya. Kami konfirmasi ulang Pak, jadi target 15 itu atau 16 itu ya tadi 50%-nya kisaran 16 ya atau 15 itu tidak harus DPT Pak Mohtar. Jadi silahkan di vendor-vendor yang memang low risk yang masuk ke SBS itu bisa dimasukkan ke situ gitu ya. Walaupun itu di luar DPT, jadi silakan itu diproses dulu. Jadi intinya biar
SBS nanti punya apa? Setidaknya ada 16 lah vendor yang sudah bersertifikat gitu. Walaupun itu di luar DPT gitu ya, setidaknya di akhir semester ini gitu ya, itu bisa tercapai. Jadi usahakan fokus ke yang low risk-nya dulu gitu, Pak Mutar. Terus untuk menanggapi yang secara teknis sistem tadi, kalau untuk anggota memang didesain dari awal tidak bisa menilai Pak di sistem, jadi yang memasukkan atau menginput nilai itu hanya ketua prakualifikasi. Jadi anggota itu fungsinya atau tugasnya adalah untuk membantu ketua. Jadi di belakang layar gitu ya, istilahnya di belakang layar itu membantu ketua atau ya intinya mensupport lah dokumen gitu ya. Atau seandainya mau bagi tugas gitu ya. Jadi anggota itulah yang nanti mensupport dan mereportkan kepada ketua, nanti ketua lah yang bertanggung jawab untuk nginput gitu Pak. Karena kalau di open semua mekanismenya kemarin kalau disimulasikan bisa jadi rebutan gitu Pak. Jadi malah jadi nggak ketahuan ini kriteria ini siapa gitu kan, harus ada jejaknya ya istilahnya kan. Kalau gitu kan lebih susah, jadi ya ketua lah yang harus bertanggung jawab untuk input itu semua. Ya, fungsinya anggota support itu Pak di belakang gitu. Jadi bisa jadi ketua pokoknya terima datanya aja, nanti yang inputin, tapi yang memproses semuanya atas bantuan dari anggota. Filosofinya mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin harapan kami juga nanti, walaupun termonitor via aplikasi CSMS, mungkin harapan kami di daftar DPT itu bisa dimasukkan di dalam Google Form atau Google Monitoring Excel bahwa memang daftar DPT mungkin kami akan masukkan berdasarkan hasil survei kami, ini loh kayak gini-gini. Kemudian mungkin harapan kami juga bahwa memang ada unit-unit kami yang DPT-nya mungkin sudah terdaftar di unit lain ataupun seperti apa yang bisa saling monitor, walaupun memang nanti kita bisa monitor dari CSMS ketika sertifikatnya keluar. Terima kasih Pak Ulul. Baik, siap. Terima kasih Pak Muhtar. Nanti untuk target tabel ini ya, targetnya kami akan share-kan di grup ya Pak. Sama yang jelas kalau misalkan nanti mungkin ya mulai semester 2 yang ditarget atau yang menjadi concern adalah di data DPT-nya. Jadi misalkan case di SBS tadi itu sudah mereka vendor-vendor yang di luar SBS itu sudah bersertifikat, maka istilahnya SBS sudah mendapatkan keuntungan itu gitu ya, karena sudah bersertifikat di unit lain, maka itu sudah dianggap sudah bersertifikat gitu Pak, dari total semuanya. Ya. Mungkin sepertinya kita cukupkan, nanti kita diskusi lagi insya Allah di lain kesempatan ya, atau kalau memang ada yang hal-hal yang sifatnya urgent bisa kita bisa komunikasi via WhatsApp ya. Mungkin terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk penutupan atau closing speech dari Pak Leiden ya. Kami persilakan menyampaikan closing speech sekaligus menutup kegiatan kita sore hari ini. Baik, makasih Pak Ulil. Memang target kita cukup 1 jam aja. Cuman Bapak Ibu semua seperti tadi yang Pak Muhtar menyampaikan, ada juga yang udah DPT udah di unit lain. Intinya bukan DPT yang disampaikan Pak Ulil tadi. Kalau bisa yang vendor-vendor kecil itu Bapak, mungkin nggak ada masuk pula di DPT kalian di situ yang pengadaan. Ya istilahnya ATK segala macam misalkan seperti gitulah. Ini strategi untuk di semester 1 ini Bapak Ibu semua. Jangan sampai patokan kita semua nanti yang ekstrim-ekstrim itu Bapak. Yang pekerjaan-pekerjaan besar, tolong bagaimana apanya itu semua kita bisa terdaftar, karena ke depan biar pengadaan apapun, apa yang cleaning AC segala macam itu udah terdaftar enggak? Udah mendaftar nggak dia apa ya kan gitu ya, ada yang cleaning AC apa segala macam itu coba nanti diapakan, sehingga itu kan nggak perlu risiko besar ya, risiko yang nggak perlu diapa, sehingga langsung bisa dia dapat sertifikat. Dan lagi strategi yang berikutnya lagi yang ada tadi teman sampaikan, bahwa masih ada 3 bulan ke depan untuk bisa kita perbaiki. Nah, jangan sampai nanti mereka masih menunggu sampai ada hasilnya segala macam, baru mereka submit, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman itu bahwa 3 bulan ke depan bisa kita direview kembali. Karena untuk 3 bulan ke depan ini target kita kan
tersertifikasi, dan lagi kalau misalnya ada perbaikan nanti 3 bulan ke depan ya segera kita perbaiki juga, nggak ada masalah, karena kemungkinan CSMS ke depan ini baru awal tahun depan yang mulai kita apakan untuk full cycle misalkan seperti gitu. Jadi Bapak Ibu semua, harapan kami bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perusahaan-perusahaan yang low risk maupun yang moderat tadi, sehingga bisa langsung bersertifikat, termasuk yang mungkin nggak terbayang, yang cleaning AC, cleaning apa segala macam yang di situ yang insidentil aja pekerjaannya, yang nggak perlu ada risiko-risiko tinggi, mungkin segera daftarkan. Karena ke depan pekerjaan seperti gitu juga, pengadaan ATK juga itu masuk semuanya melalui CSMS, tapi resiko rendah, udah langsung aja. Nah seperti gitu, jangan sampai faktor apa kita tadi, karena di UI harus yang transmisi segala macam atau pembangkitan, enggak lah. Ada yang lain-lain juga yang bisa kita kawal yang enggak harus ada dalam DPT itu, tapi target yang 16 misalnya gitu Pak Muhtar. Kalau dapat 15 perusahaan-perusahaan yang ada di situ, yang biasa dipakai oleh unit-unit Bapak di daerah-daerah sana itu, ya bisa langsung segera daftarkan, karena kategori pekerjaan yang dilaksanakan dia kan resiko rendah maupun resiko moderat saja. Seperti gitu, Bapak Ibu semua. Mari kita apakan, nanti mungkin tolong Pak Warjito, poin-poin ini nanti bisa disampaikan dengan teman-teman, sehingga mudah-mudahan nanti 1 minggu, 2 minggu ke depan ini sudah banyak Pak Komang nanti yang approve untuk usulan-usulan dari teman-teman semua. Terima kasih, sudah lewat 12 menit kita ini. Nah, target kita tadi 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Apalagi yang di Papua, di Ambon, sudah sore sekali, mungkin sudah siap-siap untuk makan sore, makan malam. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya, terima kasih pembahasan diskusi kita. Selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Itu semua Bapak Ibu. Usahakan Bapak ya, Pak Bronto yakin aku bisa itu. Ya, teman-teman semua lah. Ya, makasih. Makasih Pak Ledan. Pak Warjito, Ledan. Ya, makasih Pak. Bang Troijar, apa kabar Bang Troijar? Baik, Mas Ruli. Makasih Pak. Makasih Bang Robi. Terima kasih Mas Ulil. Sun, Lanjut WA Mas Ulil. Oke, izin saya end ya Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan CSMS kita. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.